Sewangi parfum, inilah kecantikan bidadari surga menurut Al-Quran dan hadis. Ketika mendengar kata bidadari, apa yang melintas di benakmu? Bidadari surga digambarkan dengan jelita, suci, sopan. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak disebutkan bidadari surga ini. Allah menggambarkan bidadari dengan cantik dan terjaga. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 72. Lalu seberapa cantikkah penggambaran bidadari itu? Mengapa bidadari bisa digambarkan secantik itu? Siapa yang tidak menginginkan surga sebagai tempat akhir kita nanti? Tentulah tidak akan ada manusia yang menolak menjadi penghuni surga, apalagi bagi orang-orang yang soleh. Akan disediakan bagi mereka bidadari surga sebagai pendamping. Bidadari di surga digambarkan sebagian tak pernah terpikirkan sebelumnya. Dari Abu Hurairah anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas oleh pikiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak ada yang bisa menyangkal pesona yang dimiliki oleh bidadari. Bidadari surga digambarkan memiliki keharuman yang semerbak. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya salah satu bidadari surga datang ke dunia, pasti dia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bidadari itu juga digambarkan memiliki sifat yang sopan dan terjaga dari manusia dan jin. Tak ada yang pernah menyentuhnya. Di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 56 hingga 57. Bidadari-bidadari ini hanya diperuntukkan bagi suaminya, jelita dan putih bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seakan-akan bidadari itu permata, yakut dan marjan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 58. Al-Hasan dan mayoritas ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa yang dimaksudkan bidadari-bidadari surga itu sebening yakut dan seputih marjan. Masya Allah, begitu sempurna ciptaan Allah. Kesempurnaan bidadari digambarkan mampu menyinari langit dan bumi. Dari Sa'id bin Jubair dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, sekiranya bidadari surga mengeluarkan telapak tangannya di bumi, maka akan membuat penduduk dunia kagum karena saking bagus dan indahnya. Jika dia mengeluarkan tutup kepalanya, maka matahari pada saat bersinar terang akan berubah menjadi lampu yang kecil, yang tidak lagi terlihat cahayanya. Jika dia mengeluarkan wajahnya yang cantik, maka kecantikan wajahnya akan menyinari langit dan bumi. Tentu kita merasa penasaran, kenapa bidadari digambarkan begitu jelita? Ternyata proses penciptaan bidadari berbeda dengan manusia yang dicipta dari tanah, malaikat dari cahaya, dan iblis dari api. Bidadari diciptakan dari 4 unsur. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya di dalam surga itu ada bidadari yang dinamakan Aina, yang diciptakan dari 4 unsur, yaitu misik, kafur, anbar, dan za'faran. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam karyanya menjelaskan tentang asal mula bidadari diciptakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sekiranya bidadari surga meludah di 7 lautan bumi, pasti airnya akan berubah menjadi tawar, karena saking tawarnya mulut bidadari surga tersebut. Bidadari bermata jeli diciptakan dari za'faran, hadis riwayat Anas bin Malik. Za'faran adalah sejenis bunga yang berwarna ungu nan cantik. Bunga ini tumbuh di Jazirah Arab yang mengeluarkan bau yang sangat harum. Putiknya memiliki banyak khasiat. Karena bunga ini dijuluki bunga termahal di dunia. Dalam penciptaan bidadari, bagian tubuhnya diciptakan dari unsur yang berbeda. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Allah menciptakan bidadari dari jari-jari kakinya hingga kedua lututnya dari za'faran, jenis parfum. Sedangkan dari kedua lututnya hingga dada diciptakan dari misik, jenis parfum. Sedangkan dari dada hingga lehernya diciptakan dari anbar, jenis parfum yang berwarna abu-abu. Dan dari leher hingga kepalanya diciptakan dari kafur putih, hadis riwayat Tirmizi dan Tabrani. Itulah gambaran dari bidadari surga. Bidadari diciptakan untuk menemani para orang soleh penghuni surga. Seorang bidadari bernama Lu'bah yang matanya sungguh jelita dan membuat iri bidadari lain mengatakan bahwa dia akan bersama dengan orang yang mencari keridhaan Allah. Di surga terdapat bidadari yang bermata jelita yang bernama Lu'bah. Semua bidadari kagum padanya. Mereka menepuk bau Lu'bah dan berkata, "Betapa bahagianya engkau, wahai Lu'bah. Sesungguhnya apabila pemburu surga mengetahui keberadaanmu, pastilah mereka akan serius mengerjakan amalan soleh." Di antara kedua mata tertulis, "Barang siapa ingin mendapatkan istri di surga seperti aku, maka hendaklah dia berbuat untuk mencari keridhaan Robku." Hadis riwayat Hasan bin Atiyah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu.